Halo semuanya, kami dari tim Misteri Nusantara Dunia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas misteri dan keangkeran pada pantai Laut Selatan bersama teman kami yang memang memiliki kekuatan atau kemampuan dalam kutip supranatural. Dalam pembicaraan kali ini, kami akan membahas serta menerawang salah satu tempat yang kami singgahi sekarang, yaitu Pantai Laut Selatan. Selamat malam, Bapak Umar. Selamat malam, De Sandy. Oke, kali ini kita akan ngebahas misteri dan keangkeran pada Laut Pantai Selatan ini sendiri ya. Kira-kira adakah yang Bapak ketahui tentang misteri yang ada di setempat ini? Oke, terima kasih nih Mas. Sebelum kita bahas tentang Pantai Laut Selatan, di sini ada tiga tokoh penting Apa yang ada di dalam Pantai Laut Selatan. Pertama adalah Ratu Kidul, kedua Loro Kidul, ketiga adalah Nyi Bloro. Masing-masing punya kemampuan yang berbeda. Nah, saya akan mulai dari namanya Ratu Kidul dulu. Ratu Kidul itu bentuk supranaturalnya atau bentuk gaibnya adalah ular raksasa putih. Ular putih raksasa. Dia adalah energi yang dimana dia menguasai keseluruhan dari pantai Laut Selatan. Yang kedua adalah Roro Kidul. Roro Kidul di sini bukan nama satu sosok, tetapi merupakan jabatan. Di dalam pantai Laut Selatan di Indonesia, ada beberapa pantai Laut Selatan yang diketuai atau dikepalai oleh Roro Kidul. Contoh, pantai Laut Selatan Pelabuhan Ratu, itu Roro Kidulnya berbeda. Pantai Laut Selatan Parangkusumo, Roro Kidulnya berbeda. Pantai Laut Selatannya di Bali itu berbeda, di Cilacap juga berbeda, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Nyi Blorong, itu juga sama. Dia adalah jabatan di sini. Sosok gaibnya adalah ular hitam. Sedangkan Roro Kidul adalah ular hijau besar. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Setiap karakter itu sendiri berarti ada 3 ular. Ada 3 ular. 3 ular. Dan ke setiap kekuatannya boleh tahu apa ya? 3 ular di sini artinya penguasa bumi. Ular di sini adalah jantawahan atau penjantahan dari sosok naga di langit yang merupakan penguasa bumi. Seperti pada cerita-cerita di agama yang lalu, bahwa ular itu menggoda manusia agar manusia terjerumus dalam dosa. Tapi itu dari pandangan agama. Tetapi kalau kita bicara 3 sosok ini, Ratu Kidul adalah energi murni yang memang menguasai pantai Laut Selatan bukan hanya di Indonesia, tetapi adalah keseluruhan di samudra yang ada di bumi ini. Sedangkan Roro Kidul itu adalah jabatan yang dipegang oleh namanya ular hijau. Masing-masing punya kekuatan yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Nah, sebelum saya menerawang jauh tentang fungsi masing-masing itu, saya akan cerita banyak atau cerita sedikit tentang fungsi dari 3 ular tersebut. Dari sini ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin lebih spesifiknya aja kali ya ceritanya dan setiap jabatan kenapa bisa diberikan jabatan-jabatan seperti itu dan sebagainya. Nah, di dunia gaib pun hampir sama seperti di dunia manusia. Masing-masing punya keseimbangan antara yang baik dan yang jahat. Untuk Roro Kidul itu bicara adalah ilmu yang putih. Sedangkan Nyi Blorong, orang beranggapan itu adalah ilmu yang hitam. Seperti di dunia ini, ada orang baik dan ada orang yang jahat. Tapi masing-masing pasti tentunya bisa mengabulkan, bisa memberikan jawaban atas keinginan manusia. Banyak manusia, contohnya yang sekitar tinggal di pesisir pantai, mereka percaya bahwa 3 sosok ini adalah sebagai penolong bagi mereka di dalam melakukan aktivitas dalam pelayaran.
seperti nelayan dan mencari ikan. Seperti itu, Dek. Jadi untuk setiap kekuatan dan gelar yang diberikan itu sendiri, itu memang udah diberikan dari alam yang mereka itu sendiri, bukan dari warga sekitar yang memberikan nama. Betul. Nama tentunya, nama setiap daerah atau setiap negara atau setiap lokasi, nama tiga sosok ini berbeda-beda. Kalau bicara untuk ular putih di negara seperti Yunani itu mungkin yang dibilang adalah Raja Laut, atau untuk di Tiongkok sana itu dibilang adalah Dewi Laut. Tentunya setiap negara atau daerah berbeda-beda. Tetapi ular putih di sini adalah menjaga suatu keseimbangan alam semesta ini agar alam ini tidak terjadi bencana. Dia lebih menjaga tentang keseimbangan alam yang dibilang Ratu Kidul tersebut. Sedangkan Roh Kidul adalah yang membantu fungsi dari Ratu Kidul dalam tugas sehari-harinya ataupun dalam aktivitas kegiatan. Tetapi manusia suka membawa Roh Kidul itu untuk memenuhi atau mengabulkan keinginannya. Dan satu lagi yang Blorong. Blorong itu karena dianggap sebagai dalam tanda kutip yang hitam, manusia sering melakukan pesugihan kepada Nyi Blorong. Jadi antara kedua itu sendiri sebenarnya sama. Sama aja. Cuman pilihan antara mau yang baik atau yang dianggap kurang baik. Hanya perbedaan dari kekuatan itu saja sendiri. Kekuatannya berbeda. Tentunya satu, bicara baik tentu ada prosedur yang lebih ada etikanya ya. Yang satu lagi, karena dianggap kurang baik atau jahat, tentu ada lebih menyeramkan atau lebih agresif kekuatan itu. Boleh dijabarin aja dari ketiga kekuatan ini tuh apa aja sih, kalau boleh tahu? Kekuatan kita melihat kalau kekuatan alam gaib itu terkadang tidak bisa dilihat dengan panca indera atau dirasakan dengan panca indera. Mereka masuk melalui alam pikiran dan alam perasaan. Jadi tidak bisa dilihat secara fisik. Bisa kalau memang kekuatan itu sudah mencapai titik yang memang memungkinkan untuk memunculkan di dalam kekuatan panca indera. Tetapi itu sulit. Manusia biasanya dapat merasakan dengan alam pikiran dan alam perasaannya. Oke, berarti untuk dari kekuatannya sendiri kita bisa bahas nih sekarang ya. Oke. Untuk yang pertama itu sendiri, Ratu itu sendiri dan sampai Nyi Blorong ya namanya. Nyi Blorong? Iya, Nyi Blorong. Oke, kita bahas dari yang pertama deh. Itu gimana? Ratu Kidul tentunya kekuatan energi yang sangat besar. Dia tugasnya adalah menjaga bumi dari keseimbangan, seperti gempa bumi, agar laut itu tidak tsunami, tidak adanya suatu kerusakan alam. Sedangkan Roh Kidul, karena dianggap sebagai pembantu Ratu Kidul, manusia suka meminta yang baik-baik, misalnya minta rezeki, minta jodoh, minta kesehatan, dan sebagainya. Tetapi bila mana manusia nggak dikabulkan oleh Roh Kidul, manusia tentunya juga mencoba memohon kepada Nyi Blorong. Bila mana hal itu dianggap agama yang diyakini oleh manusia itu tidak dikabulkan atau agama itu sudah dianggap tidak begitu penting bagi manusia yang memohon tersebut. Jadi di antara kedua dan ketiga itu mengabulkan hasrat manusia. Betul, lebih mengabulkan keinginan. Tapi yang pertama itu sendiri tidak sama sekali gitu. Ratu Kidul hanya melihat saja, dia tidak memberikan bantuan. Tugas itu diserahkan kepada Roh Kidul dan Nyi Blorong. Dan untuk kayak orang-orang yang percaya di sekitar sini Pak, kira-kira nih, memang mereka juga pernah merasakannya juga atau bagaimana sih Pak orang-orang jadi banyak tahu ada kesini gitu? Ya seperti kita meyakini suatu keimanan atau keyakinan dalam pemikiran sistem keyakinan yang orang bilang namanya belief system. Manusia itu kan ada sugesti dan percaya bahwa sosok itu adalah bentuknya menjadi manusia.
Padahal mereka itu tentunya bukan manusia. Mereka itu adalah bentuk dari energi yang terkadang dilihat oleh manusia, oleh orang awam yang kurang paham, bentuknya menjadi sosok binatang yang namanya ular. Dan orang bilang itu siluman. Tetapi karena kekuatan itu besar, tentunya manusia di bawah dan bisa menjadi terpedaya dengan kekuatan tersebut. Akhirnya mereka sering meminta dan memohon kepada kekuatan tersebut. Dan untuk saat ini ya, khususnya untuk tempat-tempat yang kami telusuri dan salah satunya adalah pantai selatan ini sendiri ya, pantai laut selatan ini sendiri, ada nggak sih cerita lain selain yang tadi Bapak sudah sebutkan? Tentunya ada. Pantai Laut Selatan juga sering diadakan ritual. Baik itu minta jodoh, minta tentang asmara, minta pangkat, rezeki, maupun tolak bala. Tetapi balik lagi, manusia itu mempercayai nggak tentang keberadaan tiga tokoh tersebut. Bila mana mereka percaya, tentunya hal itu bisa menjadi alat atau semacam keyakinan yang dapat menjadikan keinginan mereka dikabulkan. Kalau boleh tahu untuk asal mula kenapa orang banyak yang meyakini di sini, memang ada yang mengajak atau siapa yang mulai gitu? Manusia pada dasarnya, siapapun manusianya, dari sejak zaman purbakala, zaman dahulu kala, manusia meyakini ada kekuatan lain yang lebih besar dibandingin manusia. Ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya Dewa, ada yang namanya Sang Prabu, atau Siang Gusti, atau apapun namanya, kekuatan yang di atas manusia. Dan mereka meyakini bahwa kekuatan itu tentunya adalah yang mengontrol, menciptakan, dan mengatur kehidupan manusia. Makanya mereka selalu melakukan permohonan atau melakukan suatu penyembahan-penyembahan, baik secara doa maupun ritual. Jadi asal mulanya kenapa di pantai ini banyak yang mengikuti keyakinan tersebut karena keinginan hasrat itu sendiri. Betul. Tentunya keyakinan itu tidak lepas dari mulut saja. Mungkin ada beberapa orang yang punya kemampuan supranatural atau yang pernah melihat sosok itu. Sehingga dari mulut ke mulut, cerita ini menjadi legenda. Dan legenda ini menjadi mitos. Dan mitos ini menjadi kebenaran. Akhirnya, manusia di sekitar pantai selatan itu sering melakukan doa dan ritual untuk melakukan penyembahan kepada tiga sosok itu. Lalu untuk keangkerannya sendiri ada nggak sih dari cerita awalnya sampai sekarang yang melekat pada warga sekitar atau rakyat khususnya Nusantara Indonesia ini? Oke, karena mereka menganggap tiga sosok itu adalah sebagai putri atau pribadi, tentunya mereka merasa putri itu punya sifat yang disukai maupun sifat yang tidak disukai. Yang disukai tentunya yang mereka lakukan, yaitu memberikan persembahan. Dan yang tidak disukai oleh tiga sosok putri tersebut tentunya adalah pantangan. Kita sering dengar bahwa di pantai selatan itu dilarang untuk berbaju hijau. Dan mitos itu diyakini menjadi suatu pamali atau suatu hal yang tabu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sekitar. Lantas kami juga pernah melakukan itu dan kami melanggarnya, kami baik-baik saja. Apakah kita akan mendapatkan kutukannya? Nah, Ade mau lihatnya dari segi mana? Dari segi ilmu pengetahuan atau segi pandangan ilmiah, baju hijau itu adalah penyamaran dan mirip dengan air laut. Bila mana kita main di air laut, warna hijau itu sulit untuk ditemukan bila mana kita mengalami kecelakaan. Seperti itu. Lalu untuk hal mistisnya itu sendiri, sudut pandang supranatural itu gimana? Yang mistisnya itu adalah ilusi. Saat kita main di pantai Laut Selatan, sering terjadi ilusi atau suatu hayalan. Sehingga kita mudah ditarik oleh energi yang ada di sekitar laut. Tentunya hal ini menurut saya bukan dilakukan oleh tiga sosok itu. Di dalam pantai itu tentunya ada juga faktor-faktor energi yang negatif lainnya, seperti siluman dan lainnya. Dan itu akibatnya
membawa manusia akhirnya hanyut dan terlena masuk ke laut, dan mereka akhirnya lupa diri bahwa mereka berada di lautan, sehingga mereka tidak sadar. Akhirnya makin lama makin dalam, berjalan ke lautan tersebut. Akhirnya terbawa arus. Jadi menimbulkan salah satu pertanyaan nih. Untuk Ratu Kidul itu sendiri kan katanya sifatnya menjaga ya dan melihatnya saja kan. Tapi kenapa dia bisa sampai dari 2 dan 3 yang di bawahnya itu jadi menimbulkan korban, sedangkan katanya juga menjaga. Gimana sifat menjaga itu sendiri? Ratu Kidul bicara menjaga adalah keseluruhan alam, bukan sekedar menjaga manusia. Tentunya manusia yang punya akal budi, punya cita rasa, punya akal sehat, tentunya harus hati-hati bila mana berada di dalam atau di tengah lautan. Apalagi bagi mereka yang tidak mampu atau kurang mampu bisa berenang, itu juga akan membahayakan mereka. Karena pantai Laut Selatan itu adalah samudera, bukan sekedar pantai biasa. Jadi berbeda dengan pantai-pantai lainnya. Ya, tentunya seperti itu. Tetapi memang kalau kita melihat seperti malam ini, kita melihat pantai dengan ketenangan dan kesunyian seperti air ombak ini, tentunya kita terbawa oleh suasana pantai yang membuat kita lebih lebih kusuk dan lebih tenang, sehingga kita melakukan perenungan, dan ini juga cukup membuat kita akhirnya terbawa ilusi bahwa di pantai ini ada seperti sosok gaib dan sebagainya. Tinggal ada yang mau lakukan ritual atau tidak. Seperti itu. Untuk beberapa bagian keyakinan serta keangkeran itu sendiri ya, ada lagi nggak sih yang konon legendanya yang bisa diceritakan pada teman-teman sekitar sini gitu dari tim kami untuk mendengarkan? Nah, banyak sekali orang sering melakukan penyembahan, baik itu berupa buah-buahan atau hasil sayur-sayuran, hasil panen, hasil dari rasa syukur dari hasil nelayan. Ada juga yang manusia mencoba dengan melakukan penyembahan atau ritual dengan cara memotong kepala binatang, yang akhirnya kepala binatang itu dilarung atau dibuang atau dibawa ke tengah laut untuk disembahkan kepada 3 sosok ini. Sedangkan badannya biasanya dimakan oleh para warga yang melakukan ritual tersebut. Dan tentunya hal ini dianggap bagi mereka adalah suatu penyembahan atau semacam ritual yang membuat hajat mereka dikabulkan. Jadi untuk di tempat ini sendiri sebenarnya itu adalah wisata alam atau sebenarnya adalah wisata yang dalam kutip mistis atau angker sih? Di Indonesia itu sebelum ada wisata alam, pada dasarnya masyarakat kita lebih percaya kepada wisata mistik. Hanya baru-baru saja wisata mistik berubah menjadi wisata alam atau wisata bahari, wisata kelautan. Karena masyarakat kita percaya dengan mitos, dengan legenda atau tahayul. Dan untuk beberapa bukti dari orang-orang yang mungkin Bapak kenal, ada nggak bukti konkret bahwasannya ritual yang mereka lakukan secara supranatural itu terjadi dan berdampak pada mereka? Bila mana kita lihat dari luar ada. Tetapi saat kita melakukan diskusi atau wawancara kepada orang-orang tersebut, mereka biasanya tidak mau mengaku. Karena dianggap hal itu adalah tabu dan dianggap sesat. Jadi hal itu menjadi suatu rahasia masing-masing. Jadi untuk setiap orang yang Bapak itu kenal sendiri, mereka tidak ingin untuk dibongkar identitasnya. Betul. Karena mereka begini, kalau mereka berhasil, mereka tidak akan banyak cerita tentang ritual yang dalam tanda kutip dianggap pesugihan. Bila mana tidak berhasil, mereka berkoar-koar atau mencaci maki bahwa pesugihan itu tidak ada. Itulah sifat manusia. Jadi untuk di misteri yang belum diungkap, ada nggak sih kira-kira di tempat ini, Eh, ya di pantai ini?
Kalau kita bicara berapa puluh tahun yang lalu, daerah sini memang angker. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya jumlah penduduk, dengan banyaknya penerangan, dengan banyaknya suatu kegiatan alam, keangkeran itu pelan-pelan mulai memudar. Sehingga hal-hal seperti yang sifatnya gaib dan mistik, pelan-pelan atau perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat sekitar, khususnya oleh generasi muda. Tetapi untuk orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang tua di zaman itu, di zaman sekarang ini, hal-hal gitu dianggap masih ada. Bahkan sampai sekarang juga masih ada yang mengikutinya. Betul. Karena kita menurut ada keyakinan bahwa Ratu Kidul itu dulunya juga dianggap sebagai istri dari para raja di Jawa. Sehingga mereka nikah secara nikah jin, nikah gaib. Pada dasarnya mereka tidak melakukan itu juga. Dan itu cerita itu, nah cerita itu Mohon maaf, teman saya kedikit ya, juga. Soalnya ya itu kameramen juga tolong jaga fisiknya karena daerah sini juga bila mana batuk mudah kemasukan. Karena terus terang beberapa orang yang kita bicara di tempat ini sering kemasukan. ya, sudah malam juga kami di sini ya. Anginnya juga sudah kencang juga di sini dan menembus langsung ke paru-paru kayaknya. Nah, Wajar lah ya. Oke, untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Ini juga udah 20 menit juga kita di sini dan udah lama juga, udah dingin juga nih. Sebagai penutup ada cerita tambahan lagi nggak yang Bapak ketahui tentang tempat ini? yang Ade dan tim datang di sini, ini boleh katakan warga sekitar menganggap ini daerah angker. Dan anginnya juga kencang, dan di sini termasuk jarang penduduk. Jadi memang kita harus jaga waspada dan hati-hati. Kita harus berlaku sopan. Karena di sini selain ada faktor lain atau faktor gaib, kita juga harus lihat kondisi karena di sini gelap. Dan jangan sampai nanti adik mudah terpleset hingga jatuh dari karang yang ada di sekitar sini, deh. Itu pesan saya. Pokoknya dimanapun adik-adik berada, pintar-pintarnya bawa diri supaya jangan sampai terjadi mara bahaya dan kecelakaan. Oke, baik, Bapak Umar, waktunya juga sudah cukup panjang juga kita ngobrol-ngobrol di sini. Kami juga ingin pulang, juga udaranya juga mencekam banget untuk diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Umar. Terima kasih kembali, deh. Oke teman-teman, kami dari tim Misteri Nusantara Dunia berpamitan dulu kepada Bapak Umar dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah mendengar. Bye-bye.